La yasma' mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai' illa yashhad lahu yaumal qiyamah. Tiadalah satu benda, satu makhluk mendengarkan azan, baik itu jin ataupun manusia, bahkan termasuk pohon-pohon, dedaunan, tembok-tembok, bebatuan, kecuali dia bersaksi pada hari kiamat bahwa orang ini dulu bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, orang ini dulu muazzin. Sepenting apakah saksi? Nah, yang sudah pernah dilaporkan orang ke polisi, terus masuk ke pengadilan, perlu nggak saksi yang mendukung kita? Penting sekali. Kita sudah beberapa bulan ini sering menyaksikan orang-orang di sidang. Itu saksi penting sekali. Nah, nanti di akhirat semua orang disidang. Semua orang disidang dengan ayat Maliki Yaumiddin. Dialah pemilik hari kemudian. Dialah raja hari kemudian. Dialah yang mengadili semua orang di hari kemudian. Maka carilah orang yang bersaksi bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa fi riwayatin yashhad lahu kullu ratbin wa yabisin. Bahkan semua tumbuhan yang kering, yang sudah rusak, ataupun yang masih segar, semuanya bersaksi untuk orang itu. Ya. Jadi sekali seumur hidup jadi muazin lah, minimal di rumahnya sendiri. Ya. Ada orang bernazar jadi muazin dulu di Istiqlal. Datang ke Imam Istiqlal, kebetulan Imam besar Istiqlal itu guru saya. Ingin megang mic itu. Kata guru saya, enggak begitu. Ya. Kamu kalau mau azan, azan aja di lantai mana kayak katanya. Iya juga ya, benar enggak? Karena kalau mau azan pakai mic di Istiqlal, mesti suaranya yang bagus. Suara dia cempreng. Tapi karena dia nazar, kata kiai, kamu cari sudut yang mana yang nggak ganggu orang, azan di situ. Yang penting kan azan di Istiqlal. Jadi nggak semua pengalaman batin, semua nazar mesti ditunaikan dengan cara si orang yang mau bernazar itu. Ya. Itu cerdasnya guru kami itu ya. Lalu apa kata beliau? Yang kedua, rahasia azan. Anna lil azan fadlan khafiyan. Di dalam azan itu ada rahasia keutamaan yang tersembunyi, khafi. La ya'lamuhu illallah, yang tahu hanya Allah. Apa kata Nabi SAW? Hadis Imam Bukhari. Lau ya'lamun nas ma fin nida' wa safil awal. Seandainya semua orang tahu apa rahasia azan dan saf pertama, summa lam yajidu, lalu mereka tidak dapat kesempatan, illa ayastahimu lastahamu alaih. Lalu mereka diundi atau antri. Mereka akan mau diundi atau dibuat antrian. Kalau orang tahu rahasia azan dan saf pertama. Nah, berdasarkan kaidah ini, ada suatu kaidah dalam fiqih, al-ithar alal qurbi makruh. Mendahulukan orang lain, mempersilakan orang lain untuk saf depan itu makruh. Nah, kita kan sering ya, depan-depan gitu ya. Nah, kecuali darurat, ada satu kondisi yang kita nggak mungkin lakukan, lalu kita persilakan orang. Tapi kalau nggak ada kondisi begitu, seharusnya berebut mau ke depan. Tapi ingat, tidak boleh melangkahi orang lain. Nah, ini adabnya mesti ada. Cuma yang di depan kita, jangan kemudian misalnya ada orang sudah berbaris, ada sedikit lowong.
Dapat hadis ini dilangkahi semua. Nah, ini orang mau dapat satu rahasia, tapi merusak rahasia yang lain. Ya, itu konyol namanya. Ingin dapat kalau ingin merusak, ingin dapat rahasia kecil, tapi merusak rahasia yang besar. Ada satu riwayat di riwayat Imam Ahmad, riwayat ini hasan li ghairihi. Ya. Lau ya'lamun nas ma fit ta'dzin la tadarabu alaihi bisuyuf. Nah, ini jangan dicobain deh, ini cuma pengandaian dari Nabi. Seandainya orang tahu apa rahasia azan, maka mereka akan tadarabu, akan berebut, berkelahi sampai angkat senjata. Nodong-nodong senjata. Aneh yang azan gitu. Itu kalau orang tahu rahasia azan. Cuma orang kan nggak tahu. Lalu berikutnya, al-muazzin ma'ahu rahmatun wa 'aunun. Rahmatullah wa 'aunuhu wa musa'adatuhu wa ihsanuhu. Orang yang azan itu, azan dia membawa rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang Allah. Apalagi suara kayak tadi azan. Waduh, ya luar biasa ya. Nah, nanti ada orang ngomong ini, Ustadz, saya tidak mau azan, takut riya. Gimana cara jawabnya? Gimana cara jawabnya? Riya itu ada dua, ingin dipuji dan takut dicaci. Kenapa kamu tak azan? Gak azan. Saya takut disebut riya, berarti dia riya yang kedua. Khawatir disebut tidak ikhlas. Ini yang disebut oleh Imam Zunnun al-Misri, tarkul amal khawfun minar riya riyaun. Meninggalkan satu amal soleh, khawatir disebut riya, itulah riya yang sebenarnya. Berarti dia ingin disebut ikhlas. Ingin disebut apa? Ikhlas, benar ya? Nggak mau ke depan lah, target dia dianggap orang soleh gitu. Takut disebut ahli surga gitu, canda-candanya gitu. Dalam hadis Imam Tabarani, Nabi SAW bersabda, ini hadisnya boleh diingat ya, Yadur Rahman fawqa ra'sil mu'adzin. Tangan kasih sayang Allah ada di atas kepala muazzin. Wa innahu la yughfaru lahu mada sautihi anna balagh. Dia akan didoakan ampunannya sejauh suara dia sampai. Di zaman Sayyidina Nabi SAW dan para sahabat, bahkan zaman dulu ayah saya, itu belum ada mikrofon, benar nggak? Belum ada toa. Itu azan naik ke menara, itu pentingnya menara. Naik ke menara, lalu ada corong, itu azan. Dan muazzinnya satu waktu bisa banyak, bisa 4. Jadi 4 penjuru. Nggak pernah diceritain begitu ya? Ya, di Sumatera masih begitu, bapak saya cerita. Dulu kami azan, ada yang ngarah ke sono, pakai kayak trompet gitu, dia tawaknya begitu. Itu suara azan nyampe bermil-mil. Itu sebabnya yang boleh dulu jadi muazzin
hanya Sayyidina Bilal yang diizinkan Nabi jadi muazin di masjid Jami', masjid Madinah sekarang. Kalau sekarang perlu nggak pakai suara keras? Nggak perlu ya. Azannya malah di sini kan, malah sembunyi. Kalau orang dulu azan itu ke tempat tinggi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidina Bilal jika azan maka dia naik ke tempat-tempat yang tinggi, nggak dalam masjid. Azannya bukan dalam masjid, dia naik ke atas. Al-Awali namanya. Jadi jangan dibayangkan azan dulu seperti sekarang. Udah segampang ini cara azan, orang kok masih sulit cari tukang azan. Mesti digaji dulu baru ada orang mau azan. Benar ya? Padahal muazin itu nggak mesti digaji. Cukup kalau emang pengurus mau ngasih itu hadiah, bukan gaji. Maka para muazin jangan sebut tugas merbot itu mesti digaji. Cukup katakan saya khidmat di rumah Allah, terserah ada hadiah atau tidak diterima. Gitu aja, ya. Kalau enggak, rahasia ini nanti dia nggak dapat. Nanti di akhirat dia bilang, ya Allah dulu saya azan. Apa jawaban Allah? Kan kamu sudah ambil rahasianya. Kamu sudah ambil pahalanya. Ya, balasannya sudah kamu ambil di dunia. Kalam itu juga yang disampaikan salah satu mursyid saya ketika mengajarkan zikir, apa kata beliau, kamu jangan coba-coba menarif dalam mentalkinkan atau mengajarkan zikir. Sekali kamu tarif, di akhirat kamu tidak dapat hak sama sekali. Karena sudah diambil di dunia. Gitu. Lalu Nabi mendoakan orang-orang yang azan dan menyebutnya sebagai amin. Amin bahasa Arab pemegang amanah. Pemegang amanah. Annal muadzin aminun wa huwa mahallu thiqatin nas. Muadzin itu orang yang terpercaya yang ngurusin waktu sholat. Benar ya? Oh, orang sekarang enak, cukup buka handphone. Benar nggak? Atau pakai apa nih? Kayak ini ya. Saya mau tanya Pak, zuhur masuk kapan? Jam berapa? Jadi kita azan karena jam 11.5 berapa? 55 atau karena mataharinya tergelincir? Karena 11.55. Nah, itulah jawaban zaman now ya. Padahal sholat itu bukan karena jam. Jam ini hanya memberi simbol, memberitahu di jam sekian matahari tergelincir. Jadi kita azan bukan karena jam ini, tapi karena jam itu memberitahukan bahwa matahari sedang mulai miring sedikit. Dan makruh sholat ketika matahari di atas kecuali hari Jumat. Ya, hari Jumat disebut jam istiwa, jam ketika matahari di atas kepala itu makruh. Nah, kapan waktu Jumat? Ketika matahari sudah mulai menyingsing bahasa lamanya. Oke. Jadi azan, saya tanya lagi, azan itu karena gerak matahari yang kita lihat, ini cuma pergerakan yang terlihat di bumi, meskipun secara ilmu fisika ya, bahwa matahari itu pusat tata surya, tapi kan dia bergerak juga. Kita hanya menghukumi pergerakan mata. Adapun secara hakikat bahwa matahari dikelilingi bumi, ya itu lain cerita. Ya. Jadi karena cahaya matahari yang kita lihat mulai tergelincir atau karena jam.
Yang benar yang mana? Ayatnya gimana? Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat ketika duluki syamsi. Ketika matahari mulai menyingsing. Bukan jam 11.55. Coba, jam 11.55 di Aceh itu orang ngapain? Belum masuk. Ya. Orang Aceh mungkin 12:30 ya. Sekarang tuh jam 12-an gitu, 12 sekian. Kalau di Buton zuhur jam berapa? Beda sejam. Jamnya jam berapa di sana? Lupa. Sama. Kenapa disebut amin, pemegang amanah? Karena ya'tamiduna alaihi ay yu'tamaduna alaihi fi ma'rifati waqti iftarihim wa waqti salatihim. Karena masyarakat umat Islam mengandalkan muazzin azan saat mau iftar, ini kata Abu Yasin Muhammad, mau iftar, mau berbuka dan mau sholat gitu ya. Nah, kalau sekarang udah canggih ya, pakai aplikasi ya. Ya. Tapi coba ke Eropa, di Eropa itu jam sholat tuh lebih dari 3 jenis. Bingung kita, ngikutin orang Turki, ngikutin Muslim Union orang Eropa, atau ngikutin kampung, beda lagi. Cobain deh dari sana ya. Saya sahur, kalau yang malam pertama nyampe, kita pakai yang mazhab paling keras. Jam 3 sudah sahur. Sudah habis tuh, jam 3-an udah habis. Malam besok bangun 3:30. Kalau ngikutin aplikasi yang pertama sudah habis, saya pakailah aplikasi kedua. Ya, karena malamnya cuma jam 10 sampai jam 4. Malamnya udah habis. Udah habis siang, langsung siang ya. Nah, oleh karena itu jam angka ini tidak patokan. Itu sebabnya angka itu bisa berubah karena titik koordinatnya bisa berubah, bumi dan matahari itu. Coba perhatiin, matahari itu kadang agak di timur pas, kadang agak serong kemana gitu ya. Nah, itu posisi bumi kita yang menjauh atau mendekat. Lalu Nabi berdoa, nah ini doa tuh muazin. Nah, yang nggak jadi muazin, ya walaupun sekali seumur hidup jadi muazin lah ya, walaupun di rumah sendiri atau di musola kecil. Al-imam dhaminun wal muazzin mu'tamanun. Imam itu penjamin bacaan. Maka bacaan imam ini harus pas, nggak mesti bagus suaranya. Ini kan banyak yang mengomentari bacaan Al-Habib Omar, benar nggak? Kayak ngerti aja ya. Kita itu bayangin kalau baca sholat itu mesti berirama. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kita itu yang bagus. Enggak. Dalam bacaan murattal itu enggak mesti begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cukup. Enggak usah pakai irama. Bahkan Syekh Aiman Suwaid di Jeddah, beliau melarang orang kalau ngaji pakai irama-irama yang dibuat-buat. Nah, lain dengan ulama Mesir dan ulama-ulama Suriah yang lain. Beliau ini ulama dari Suriah, tapi mazhabnya dalam membaca Quran sangat ketat. Jadi baca Qurannya sangat datar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Gitu dong. Malik Yaumiddin. Coba kalau jadi imam di Indonesia nggak laku tuh, ya mesti kayak sudah dulu, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dibatalkan oleh beliau itu, ya. Makanya beliau itu jarang mau sholat di Mekah, di Masjidil Haram, karena terganggu telinganya dengan bacaan kori-kori Masjidil Haram. Itu agak bermasalah menurut beliau. Jadi ahli-ahli qiraat ini agak ketat baca Quran. Kita baca him itu mulutnya nggak turun, bagi dia masalah. Baca ha nggak dibuka, bagi dia masalah. Nah, kebanyakan imam berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, banyak berhenti kan? Itu keliru. Tapi boleh. Secara ilmu qiraat, ya, dalam qiraat Hafs an Asim itu nggak ada rumusnya, mesti dilanjut. Ada ternyata imam-imam di Masjidil Haram begitu. Makanya beliau-beliau ini guru-guru kita itu nggak mau deh. Tapi kalau mereka datang, ya sudah, dia ulang lagi. Inilah rahasia kenapa ba'da amin tetap kita baca Al-Fatihah. Apalagi rahasia, ya, rahasianya Nabi kemudian mendoakan, Allahumma arsyid ala immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, bimbinglah para imam salat dan ampunilah dosa muazzin. Ini rahasianya. Setiap kali ada orang azan, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara diampuni Allah ini tidak mesti tobat, tidak mesti istighfar. Cukup dengan azan Allah ampuni. Kecuali dosa besar dan dosa menzolimi orang, mesti kita kembalikan hak mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Begitu juga Imam Ibnu Hibban, dan mereka berdua menganggap hadis ini sahih. Hafal ayat ruqyah nggak banyak yang hafal, ya, cuma 1-2 yang hafal ayat ruqyah. Mau meruqyah tanpa ayat, cara gampangnya azan di telinga orang yang kesurupan. Jika benar itu jin, pasti hilang. Tapi kalau stres, enggak. Kalau stres mesti dibawa ke dokternya, dokter jiwa, ya. Ini biasanya orang nggak mau datang ke dokter jiwa. Dia takut, dia malu disebut punya penyakit kejiwaan. Padahal begitu tuh mesti nggak apa-apa, datang aja. Ini kalau benar orang ini terganggu oleh jin, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna syaitan idza sami'a nida bis-salah dhahaba hatta yakuna makana ar-rauha. Syaitan itu ketika mendengarkan azan untuk sholat, azan seperti azan sholat, maka dia kabur, zahaba. Dia kabur sampai ke suatu tempat yang namanya rauha. Rauha ini sekitar 36 mil daripada Madinah. Jauh nggak? Berarti suaranya Bilal hampir dekat-dekat ke situ. Jadi kira-kira kalau suaranya Bilal 30-an mil dari Madinah masih kedengeran. Sayup-sayup gitu. Nah, yang ke-36-nya udah nggak kedengeran. Nah, di situ dia lari. Siapa yang lari? Syaitan. Nah, maka salah satu rahasia annal muazzin yaturut bi azanihi syaitan. Bahwasannya orang yang azan, suara dia, azan dia mampu yaturud syaitan, mengusir syaitan. Ada dulu kejadian
Jadi kita punya tradisi di Indonesia mengazankan rumah yang baru dimasuki. Benar nggak? Benar. Tiba-tiba ada orang mengatakan itu bid'ah. Azan itu untuk sholat, Ustaz. Kenapa ente azan di rumah baru? Rumah baru. Ya, kalau di orang Sumatera itu namanya menaikkan rumah. Jadi azan naik rumah gitu. Di Betawi ada nggak? Jawa? Nggak ada ya? Cuma tasyakuran aja ya? Nah kalau kita di sana ada. Tiba-tiba ada nyeletuk. Yang baru pulang dari Timur Tengah nih nyeletuk. Azan kok rumah. Azan mau sholat. Saya kasihlah hadis mengenai Abu Hurairah ketika masuk suatu rumah tua. Abu Hurairah ini kan suka safar. Rumah tua itu ternyata sarang jin ifrit. Ketika dia tidur malam hari, digodain sama jin ifrit. Tapi Abu Hurairah nggak pernah takut. Karena Abu Hurairah ini sudah pernah dikerjain syaitan berkali-kali. Dulu waktu disuruh untuk jadi penjaga gudang gandum, apa yang terjadi? Malam pertama, syaitan nyamar jadi orang atau meminjam tubuh orang fakir, lalu maling, ketangkep sama Abu Hurairah. Karena dia ngaku hidupnya susah, dilepas. Hari kedua begitu lagi. Yang ketiga, apa kata dia? Wahai Abu Hurairah, kata syaitan yang nyamar itu, maukah kamu melepaskanku dengan aku kasih satu rahasia ilmu? Ternyata sih yang Malik ini bisa rahasia. Bacalah ayat kursi, maka engkau akan dijauhi oleh syaitan. Dilepas oleh beliau, habis itu datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, diceritain 3 hari 3 malam berturut-turut. Apa kata Nabi? Dzaka syaitan. Itu adalah syaitan. Wahuwa kazub. Syaitan itu lagi ngomong benar, tapi dia itu pembohong. Wahuwa kazub. Jadi bisa saja syaitan mengajari orang amal soleh, tapi dia pembohong. Hati-hati. Itu sebabnya pengalaman-pengalaman batin mesti diseleksi seketat mungkin. Tapi kalau sulit ketemu guru, saya kasih satu mizan, satu timbangan saja. Jika pengalamannya membuat euforia tinggi, dan yang kedua membuat kita banyak pikiran, atau merasa diri kita hebat, fazaka syaitan. Itu pengalaman dari syaitan. Ya, hati-hati. Sayyidina Abu Hurairah, pengalaman keduanya apa tadi? Tidur di rumah, yang rumah itu sudah gak ditinggalin orang, tinggallah di situ jin ifrit. Malam-malam diganggu. Apa yang dilakukan? Dia azan. Mengazani itu rumah. Lalu syaitannya pergi. Jadi Abu Hurairah nggak pernah jadi muazin di Masjid Nabawi, tapi pernah azan di rumah jin ifrit. Berarti boleh nggak azan di rumah? Boleh. Apalagi kita mau masuk rumah baru. Ya. Syekh Hisham Kabbani nyampe di Borobudur azan. Saya bingung juga tuh ya. Ternyata maksud beliau mengusir. Ya, itu ahwal ahli zikir tuh aneh-aneh kadang. Ya. Tiba-tiba dia dapat ahwal azan aja. Syekh Hisham Kabbani. Sekarang beliau sudah sangat sepuh sekali. Semoga Allah memperbaiki keadaan beliau. Amin. Rabbal alamin. Kata Abu Yasin Muhammad Alwi Al-Maliki, setelah menukil Imam Nawawi, beliau berkalam, wal muazzinun hum min ahabbil ibad ila Allah. Mau cari kekasih Allah enggak? Mau cari. Enggak usah jauh-jauh.
kekasih Allah itu salah satunya orang yang azan dan dia ikhlas. Ahabbul ibad ilallah al-mu'azzinun. Salah satu yang Allah cintai di kampung-kampung itu orang yang azan. Imam Syafi'i punya murid, seingat saya namanya Al-Buaiti, itu muazzin. Muazzin tapi jadi imam. Imam dalam ilmu, ya. Apa kata Nabi SAW? Lau aksamtu labarartu inna ahba ibadillahi ilallah la ru'atu syamsi wal qamar ay al-muazzinun. Jika aku bersumpah, kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah salah satunya adalah yang menjaga pergerakan waktu matahari dan bulan, yaitu mereka para muazzin. Wa innahum la ya'rafuna yawmal qiyamati bitawli anaqihim. Nanti di hari kiamat lehernya orang yang azan itu panjang. Ini bukan panjang harfiah, ya. Di saat nanti orang tenggelam oleh keringatnya, mereka nggak tenggelam, gitu maksudnya. Lalu di keutamaan berikut disebutkan angka-angka pengabdian azan. Nah, coba lihat. Ya. Di halaman 47, annal muadzin sab'a sinin ihtisaban lillah tuktab lahu bara'atun minan nar. Ini ada syaratnya. Orang yang azan 7 tahun karena tulus ikhlas kepada Allah, Allah tetapkan bagi dia nama kita ini ada di sorga, ada di neraka. Itu nama yang di neraka dicoret tuktab lahu bara'at. Tapi syaratnya ihtisaban lillah. Muazzin ini tulus, tidak minta gaji. Kalau hadiah dari pengurus masjid telat, dia nggak nuntut. Kalau sekarang nuntut nggak? Nuntut. Ya. Atau kalau masjid ini. Tapi pengurus tahu begitu, jangan kemudian dipermainkan juga, ya. Kasihan. Saya jadi muazzin cuma setahun atau 2 tahun, ya. Nggak nyampe 7 tahun. Jadi muazzin waktu umur masih 10 tahun. Dulu dapat gelar Bilal saya waktu kecil. Bilal. Ya. Tapi dalam bahasa orang kampung saya, Bilal itu lam belakangnya hilang. Bila. Saya dipanggil Bila dulu. Tapi sama yang rese dipanggil gila. Man adzana sab'a sinin muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar. Ini hadis Tirmizi. Hadisnya tidak sampai derajat sahih, namun diperkuat dengan hadis setelah ini, ya. Di hadis setelah ini disebutkan 12 tahun. Man adzana snatai asyarata asanatan wajabat lahul jannah. Orang yang azan 12 tahun wajib namanya yang tertulis di surga itu diperkuat. Wajib masuk surga. Kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yawmin sittuna hasanah. Ada 60 keberkahan kebaikan yang diciptakan, yang ditulis untuk muazzin. Walikulli iqamatin, dan dalam iqamat 30 kebaikan. Ini sebabnya di Turki muazzin dan yang iqamat itu dibedakan. Tapi guru kami dulu, Syekh Muhammad Hasan itu, ya, ketika ada yang muazzin, terus yang iqamat lain, beliau bilang, alladhi yuqimu al-muazzin, yang iqamat itu yang muazzin. Begitu yang dianjurkan dalam mazhab Imam Syafi'i.
mati itu sama dengan tidur. Sama dengan tidur. Cuma beda, kalau tidur itu masih bisa bangun. Pernahkah bangun, pas bangunnya langsung nyebut nama Allah? Pernah nggak? Ya. Kalau udah belajar zikir, nanti ngalamin itu. Tidur yang panjang bernama kematian, ketika orang nanti bangun, hanya dua kelompok yang langsung nyebut nama Allah. Pertama, orang yang meninggal dalam keadaan haji atau umrah, dan yang kedua, muazzin. Ya, cuma orang yang gugur saat manasik. Yang kedua, muazzin. Ya. Innal muazzinina wal mulabbin yakhrujuna min quburihim yu'azzinul muazzin wa yurabbil mulabbi. Jadi nanti orang-orang semuanya meninggal, terus pas bangun ada yang bingung, ini ngapain ya gitu. Ini alam apa gitu. Sedangkan si muazzin ketika dia bangun, dia langsung azan. Satu lagi, mulabbi, orang yang sedang bertalbiyah, ya. Nanti di hari kiamat ada suatu tempat tinggi yang harum, namanya Kusbanul Misik. Kusbanul Misik, harum sekali. Hanya ada 3 golongan yang boleh naik ke tempat itu. Ya, kalau saya nyebutnya ini pesawat padang mahsyar. Yaghbituhumul awwalun wal akhirun. Cemburu melihat hal itu orang dari masa Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Yang pertama, abdun adda haqqallah wa haqqa mawali. Seorang budak yang dia menunaikan kewajiban dia kepada Allah dan tuannya sekaligus. Sekarang budak sudah dihapus, ya. Maka diganti. Seorang yang bekerja, seseorang yang bertugas di kantornya, atau orang yang bertugas yang mengamankan negeri ini, orang-orang yang bertugas setiap hari ngurusin jalan, ya, ngurusin semua yang ada di bumi ini, ditunaikan tugas dia, tapi dia tidak meninggalkan tugas dia kepada Allah. Orang seperti ini naik ke tempat namanya Kusbanul Misik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan zikir sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Kecuali pas perang Siffin, beliau undur agak mendekati waktu subuh. Karena perangnya belum usai. Sayyidina Ali yang gelarnya Babul Ilm, yang sudah dijamin masuk surga, itu masih zikir setiap mau tidur. Ya, masa kita yang tidak dijamin masuk surga ini nggak punya zikir sebelum tidur, malah buka WA, buka Facebook, buka Instagram, ya, terus antum berangan-angan mau masuk surga, ya. Mungkin surga Instagram kali. Warajulun amma qauman wa hum bihi radun. Ada seseorang yang berkhidmat jadi imam, lalu makmumnya puas, makmumnya ridha dan cinta. Kecuali ini nggak masuk, misalnya beda faham nih, bukan. Ini imam yang betul-betul menanggung sholat jamaahnya. Warajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yawmin wa laylah. Dan orang yang menjadi muazzin 5 waktu sehari semalam. Orang-orang ini
naik ke suatu fasilitas VVIP, bukan VIP lagi, VVIP nanti di akhirat namanya kusbanul misik, kusban perhiasan, tempatnya harum, sejuk, ya. Nanti setiap orang yang melihat semuanya menginginkan posisi itu, tapi mereka tidak berdaya, ya. Semoga di antara kita ada yang begitu, ya. Semoga kami termasuk. Nah, nanti kalau kita punya kenalan di situ, diajak tuh sama dia. Beneran udah. Pernah nggak di bandara kita bingung jalan apa? Ternyata ada orang yang punya fasilitas makan, punya kartu, kita diajak. Pernah begitu nggak? Nah, kira-kira begitu. Atau dia ngajak kita ngafe. وفي رواية عند الطبراني بإسناد لا بأس به لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينوم الحساب. Orang ini tidak akan kaget ketika semua orang kaget, tidak ketakutan ketika semua orang takut. Yang kemarin haji atau yang baru pulang umroh, ramenya bukan main. Itu orang Indonesia, termasuk beberapa orang di luar negeri sana, kalau keluar dari grupnya digelisah, takut hilang. Benar nggak? Karena nggak tahu medannya, takut hilang kemana. Itu simulasi akhirat. Dan berapa banyak kemarin di Mina itu hilang, dia nggak tahu kemana, dan pulang-pulang cuma namanya. Jadi mereka tuh panik. Jadi orang kalau sudah panik, dia nggak bisa lihat jalan. Itu yang membuat kebanyakan orang-orang tua kita yang pergi haji, atau kita sendiri yang pergi haji umroh, itu kehilangan arah, disorientasi arah, karena panik. Orang-orang yang tenang hatinya, dia nggak akan panik. Dia akan cari jalan apa kayak nanti. Nah, nanti di akhirat, la yahulhumul faza'ul akbar. Orang-orang ini tidak akan takut di saat orang takut, tidak panik di saat orang panik. Saya nggak bisa bayangkan, haji itu sudah begitu. Haji yang tahun ini, itu haji yang paling kredit, ya, sepanjang pemerintahan yang ada, tapi tidak terjadi seperti di kejadian Mina dulu, ya, alhamdulillah. Wala yanaluhumul hisab. Saking banyaknya orang haji, itu visanya macam-macam. Tapi tahun ini semuanya diizinkan. Ada 1-2 sih yang ngambil maktab bukan maktab dia, lalu dibuang keluar. Nah, ketika kita masuk diperiksa, itu deg-degan semua. Ini teman-teman, ya, alhamdulillah kami lancar masuk. Tapi teman-teman tuh cerita, ya Allah, deg-degan, saya kapok haji. Haji kok kapok? Kalau nggak begitu nggak haji, ya. Itu simulasi akhirat, diperiksa. Nah, namun muazzin la hisab, la yanahumul hisab, mereka tidak dihisab. Kenapa? Hum ala kusubin min misk hatta yufraga min hisabil khalaik. Mereka masuk ke ruang VVIP, tempat yang spesial, tempat yang sejuk, sampai semua orang selesai, dia masih di situ. Dia nggak terganggu. Selesai dihisap. Orang selesai dihisap, sama-sama jalan. Ini enaknya jadi muazzin yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada muazzin protes sama saya itu di akhirat. Tunggu aja Pak, nanti di akhirat. Ustaz, dipanggil kita di akhirat nanti. Saya udah azan nih sekian tahun, tapi kok nggak dapat al-misik, kusbanul misik? Ya jawabannya gampang. Sampean azan kan bertarif, nggak digaji, nggak mau azan, malah ngambek. Nah, orang begitu nggak dapat
Nih kita cash kontan-kontan kita sampaikan, orang seperti itu nggak dapat tempat kusbanul misik. Loh Ustaz, kan saya punya anak istri, ya itu nggak usah dikalamkan. Semua orang punya anak, punya istri. Dia punya kewajiban untuk itu. Wa fi riwayatin ukhra 'inda Tabarani, yang ada riwayat lain hampir sama. Nabi mengulangnya sampai 7 kali. Nabi mengulang kisah tadi sampai 7 kali. Ya. Al-muazzin al-muhtasib kasyahid al-mutashahhid fi damih. Muazzin itu yang muhtasib, yang tulus. Dia dihitung seperti orang yang syahid di medan juang. Ya. Jadi menjadi syahid di medan juang nggak mesti berdarah-darah. Maka kita bisa bagi. Di musim perang yang afdal jihad. Fisabilillah. Ini damai atau perang kita nih? Di musim damai, maka kita ambil amalan ini. Maka jangan kemudian di musim damai antum mau perang, lalu ngebom masjid, itu nggak benar. Seperti itu kejadian di daerah Timur Tengah dan di Asia Selatan. Ya. Masjid dibom, itu orang punya hati nurani nggak tuh? Nggak punya hati nurani. 2019 salah satu masjid di Sinai lagi Jumatan dibom karena masjidnya di situ ada maulidan. Ini orang mau dapat 72 bidadari terus ngebom orang, waras nggak dia? Mana ada orang mau dapat 72 bidadari terus harus ngebom orang? Kalau Jumatan ada anak kecil nggak? Ada anak kecil nggak? Bunuh anak kecil boleh nggak dalam jihad? Nggak boleh. Sampaikan kepada orang-orang yang terpapar dengan ajaran-ajaran kekerasan itu ya, bahwa yang dia lakukan itu nggak akan dapat. Kalau mau jadi syahid di musim damai, lakukan azan. Ya. Idza mata lam yudawwat fi qabrih. Ada hadis Tabrani begitu. Apabila muazin mati, muazin yang ikhlas, dia disamakan dengan hafiz Quran, dia tidak akan dimakan oleh belatung. Lam yudawwat fi qabrih. Ya. Berarti muazin itu sakti nggak? Jadi dalam kubur itu belatung nggak berani ngerusak dia. Yang biasanya keutamaan ini kita hanya dengar dari orang-orang yang hafiz Quran, ternyata hafizul waqt, yang menjaga waktu sholat itu juga dapat ini. Lalu kenapa di hadis yang lain disebut muazzin yang menjaga waktu ini disebut khiyarullah, orang pilihan Allah? Karena Allah menyebut dirinya an-dahru, akulah sang waktu. Akulah sang waktu. Jadi ketika orang menghitung waktu, memperhatikan waktu, dia sedang memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam kitab Imam Tabrani, di ketiga kitabnya disebutkan, nah ini ingin mengamankan rumah atau kampung, apa kata beliau, idza udzina fi qaryatin ammanahu Allah taala min adabihi dzalikal yaum. Apabila satu kampung diazankan pada hari itu, maka dia akan dijaga dari semua siksa Allah pada hari itu. Itulah sebabnya kebanyakan kejadian-kejadian aneh itu, kejadian-kejadian alam, bencana alam, terjadinya sebelum subuh. Wahum naimun. Karena belum azan. Malaikat nggak berani nurunin bencana setelah. Maka mohon maaf, tsunami terjadinya bukan sebelum subuh, tapi setelah matahari terbit. Itu kejadian lain lagi. Jika dihitung waktu duha, masuk ke riwayat yang dijelaskan dalam Al-Quran, di saat mereka sedang asik. Tapi di luar yang wisdom time itu, di luar orang lagi sibuk begitu, besar kemungkinan itu bukan bencana alam, tapi bencana dibuat oleh tangan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Coba, Allah nggak menurunkan azab ke tempat yang ada azan. Tapi teroris hari ini, dia di tempat orang sudah azan Jumat, dia ngebom. Kejadian di masjid di Medan, masjid polisi, dan juga di Cirebon. Benar nggak? Kira-kira orang ini yang dia sembah Allah apa dirinya sebenarnya? Seperti dia menyembah emosi yang ada dalam dirinya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia menyembah Allah, Allah tidak mau ganggu satu kampung kalau sudah azan. Ini sudah azan Jumat di bom. Kita nggak habis pikir, kok ada orang berpikir begitu. Dan azab yang paling berbahaya bagi makhluk adalah mati su'ul khatimah. Maka jika ada azan, ini adab mau husnul khatimah. Kalau ada azan, TV matiin, handphone taruh, dengerin azannya. Kecuali kita lagi taklim dan suaranya kedap. Taklim itu lebih tinggi dari azan. Cuma kalau suaranya masuk, hentikan taklim. Ya. Mau husnul khatimah, dengerin azan, jawab. Nah, di bulan depan insya Allah ada keutamaan menjawab azan. Jadi ibu-ibu yang nggak azan, tenang, dia ada bab khusus. Bab khusus mengenai fadlu ijabatil muadzin, ya, halaman 52. Keutamaan menjawab azan. Kalau antum saya nggak bisa azan, ya sudah antum jawab azan aja. Jadi salah satu penyebab seseorang husnul khatimah, dia mau mendengarkan azan. Gitu. Nah, kita bacakan, kita buka sedikit hadis untuk ke depan, tapi ini sudah dimulai di ujung hadis ini. Man sami'al muadzina faqala misla ma yaqul falahu mislu ajri. Kata Sayyidina Hilal bin Yasaf, ya, beliau mendengar Sayyidina Muawiyah mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang mendengar azan lalu dia ulangi seperti yang dibaca kecuali hayya 'alas shalah dijawab dengan hayya 'alal falah, falahu mithlu ajrihi,
maka dia dapat keutamaan yang didapat oleh muazin. Maksudnya orang ini disertakan dalam tadi. Jadi kalau nanti muazin itu masuk ke kusubil misik, kusbanal misik, dia boleh masuk. Itu maksudnya falahu ajru mislu ajri, ya. Anna man ajabahu falahu bikulli harfin alfi darajah. Sempat pernah nggak ngitung huruf azan? Ya, coba nanti dihitung ya, dari awal sampai akhir. Karena ini hadisnya menyebutkan mengenai keutamaan azan. Per huruf. Siapa yang menjawab azan, setiap huruf yang dia jawab, bikulli harfin alfi darajah. Ada ribuan derajat kebaikan. Masih mau main-main kalau ada orang azan? Bahkan dulu ada salah satu seorang wali yang saya temui, dia kalau ada azan dia langsung berdiri, pegang dadanya atau berdiri aja dengerin, gitu. Ada yang begitu dulu ya, atau sekarang masih begitu apa enggak? Jadi mulai siang ini kalau ada azan, TV mati. Terus habis azan lanjut lagi, ya nggak begitu, ke masjid lah. Atau sholat jamaah di tempat yang kita mau sholat jamaah. Meskipun riwayat ini kata beliau, illa annahu tasbut mimithlihi al-fadail, namun dia ditetapkan keutamaannya dengan fadilah yang lain. Nah, tadi ternyata disebutin ini ya. Suatu kali di zaman Sayyidina Abu Hurairah ada azan, udah masuk masjid, terus orang keluar sholat, azan, orang udah ngumpul, lalu ada yang keluar dan tidak mau kembali. Ternyata mungkin ada telepon segala macam. Nah, ini hati-hati. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan man adrakahul adzan, siapa yang mendapatkan azan di masjid, lalu dia berangkat ke masjid, udah masuk masjid, tapi kemudian dia keluar lagi karena ada sesuatu, wa la yuridu raja'ah, tapi tidak mau kembali ke masjid, fa huwa munafik, maka di kolbunya ada kemunafikan. Makanya dulu di zaman Sayyidina Abu Hurairah, kalau sudah masuk masjid jangan keluar lagi. Itu sebabnya sudah benar itu ada tulisan nonaktifkan handphone sebelum masuk masjid, itu benar, kecuali darurat ya. Jadi nanti pakai adab ini, kalau keluar setelah azan mesti niat masuk lagi, kalau enggak disebut fahuwa munafik. Kajian-kajian ini ringan tapi perlu kita baca karena sifatnya membuka rahasia amalan yang selama ini diremehkan banyak orang. Ya. Jadi ini yang saya suka dari kitab Al-Khasais Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Ma